Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, baik di rumah maupun sedang dalam perjalanan menuju ke tempat kerja. Bersyukur bahwa hari ini kita boleh ada karena kasih dan kemurahan Tuhan. Dan kalau kita boleh mengkhususkan waktu kita untuk datang di hadirat Tuhan lewat Aku Worship Morning Devotion, saya percaya ada hal yang indah yang Tuhan pasti akan kerjakan di dalam kehidupan kita. Karena kita mau datang di hadiratnya terlebih dahulu sebelum melakukan segala sesuatu. Saya ajak saudara untuk bersaat teduh sejenak sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Biar hati kita, jiwa kita, roh kita fokus kepada Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan untuk pagi hari ini. Kami rindu datang di dalam hadirat Tuhan. Untuk hidup kami dipenuhi dengan firman Tuhan. Yang membuat kami kuat. Yang membuat kami menang atas hari ini. Atas persoalan kami. Atas masalah kami. Atas tantangan kami. Dan kami mau mempercayakan diri kami kepada Tuhan pada pagi hari ini. Biar firman-Mu menguatkan kami, biar firman-Mu menopang kami, menjadikan kami pemenang-pemenang. Kami bersyukur ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pagi hari ini kita akan lanjutkan dari Mazmur pasal yang ketiga. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara, dikatakan demikian, Mazmur pasal yang ketiga. Nyanyian pagi dalam menghadapi musuh. Mazmur Daud ketika ia lari dari Absalom anaknya. Ya Tuhan, betapa banyaknya lawanku. Banyak orang yang bangkit menyerang aku. Banyak orang yang berkata tentang aku. Baginya tidak ada pertolongan daripada Allah. Tetapi Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus. Aku membaringkan diri lalu tidur. Aku bangun sebab Tuhan menopang aku. Aku tidak takut kepada puluhan ribu orang yang siap mengepung aku. Bangkitlah, Tuhan, tolonglah aku, ya Allahku. Ya, Engkau telah memukul rahang semua musuhku dan mematahkan gigi orang-orang fasik. Dari Tuhan datang pertolongan, berkat-Mu atas umat-Mu. Mazmur ini dinyanyikan atau ditulis oleh Daud ketika dia sedang menghadapi persoalan. Dia lari karena persoalan yang sedang dihadapi, yaitu kejaran dari Absalom, anak kandungnya sendiri, yang hendak mengambil alih tahta kerajaan Daud. Dan persoalan ini adalah persoalan yang sangat besar bagi Daud. Padahal kita tahu bahwa Daud adalah seorang pahlawan yang gagah berani. Yang pada waktu itu seluruh masyarakat berkata, Daud mengalahkan berlaksa-laksa sementara Saul hanya beribu-ribu orang. Daud yang pada waktu itu seorang diri menghadapi musuh terbesar dari orang Israel yaitu Goliat. Dia mampu menghadapinya hanya dengan ketapel dan 5 buah batu. Dan dia menang atas pertandingan itu. Mengalahkan seorang Goliat yang sangat besar, dikalahkan dengan seorang diri karena Daud percaya kepada Allah. Tetapi kenapa pada persoalan ini, ketika anak kandungnya sendiri memberontak, Daud lari? Sampai dia menulis Mazmur pasal yang ketiga ini. Sungguh persoalan ini melemahkan jiwanya. Karena bukan saja
Absalom memberontak kepadanya. Tapi juga ada penasehatnya Ahitofel yang juga berpihak kepada Absalom. Ada orang-orang yang tidak suka dengan Daud dan berpihak kepada Absalom. Bahkan ada intimidasi perkataan yang berkata, mungkinkah Allah menolong Daud? Perkataan ini membuat Daud lemah. Bukan saja perkataan itu, Daud juga teringat ketika dia berbuat dosa dengan Batsheba dan Nabi Natan datang untuk menegur Daud. Ada sebuah hukuman yang Daud terus ingat, bahwa pedang akan turun atas keturunan Daud. Daud ingat akan semuanya ini. Itu yang melemahkan jiwa Daud ketika Absalom dan begitu banyak orang datang untuk meruntuhkan atau merebut kerajaan Daud. Ini melemahkan jiwa Daud. Tapi kalau kita lihat di dalam Mazmur pasal yang ketiga ini, ada satu hal yang perlu kita pelajari. Ada sebuah respon Daud yang sungguh luar biasa, yang membuat Daud pada hari itu ketika dia bangun dari tidurnya, sementara dia sedang menghadapi kejaran dari anaknya, sedang menghadapi ancaman yang begitu luar biasa, sedang teringat akan nubuatan dari Nabi Natan akan turunnya pedang atas keturunannya. Sebuah respon yang sangat luar biasa adalah bahwa Daud tetap berharap kepada Tuhan. Bahkan Daud berkata, Tuhan adalah perisai di dalam kehidupannya. Dan Daud sangat tahu arti perisai, karena dia seorang pahlawan, seorang yang selalu maju berperang. Kalau kita lihat perisai di dalam kamus bahasa Indonesia dikatakan, perisai adalah alat untuk melindungi diri dan untuk menangkis senjata. Perisai bisa jadi dari kayu, dari besi, dari kulit. Menurut kamus bahasa Indonesia, perisai juga berarti orang yang digunakan sebagai pelindung diri dari serangan, dari tuduhan dan sebagainya. Daud kenal betul perisai karena dia selalu pakai ketika maju berperang. Perisai itu yang melindungi dirinya dari senjata-senjata musuh, dari panah-panah musuh. Itu sebabnya dalam kondisi yang lemah, dalam jiwa yang tertekan karena persoalan yang dia alami saat itu, membuat dia berkata, Tuhan adalah perisai. Tuhan adalah kekuatan, Tuhan adalah penopang di dalam kehidupannya. Ini sebuah respon yang sangat luar biasa. Karena ketika Daud berdoa tentang persoalan ini kepada Tuhan dan dia menyebut, Tuhan adalah penolong, berkat-Mu atas umat-Mu. Itu saat di mana masalah sedang dia hadapi. Dia belum selesai dengan masalahnya. Dia masih di dalam pengejaran Absalom dan orang-orangnya. Tapi ajaib, dari kata-kata yang keluar dari mulut Daud adalah kata-kata iman. Deklarasi iman yang Daud sebutkan. Sehingga jiwanya bangkit, rohnya bangkit. Dan dia siap hadapi hari itu bersama dengan Tuhan. Kata-kata yang diucapkan Daud adalah bukti dari imannya. Kata-kata yang diucapkan Daud adalah bukti dari penyertaan Allah yang pernah dia alami. Dalam Ibrani 11 ayat yang pertama dikatakan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Itulah respon yang keluar ketika Daud menghadapi persoalan. Persoalan membuat imannya muncul. Persoalan membuat rohnya menjadi kuat. Karena dia tahu kepada siapa dia berharap. Kepada siapa dia mempercayakan diri. Kalau hari ini, pada pagi hari ini, saudara sedang menghadapi sebuah persoalan yang berat. Saudara sedang menghadapi masalah yang sangat berat. Yang membuat jiwa saudara lemah. Yang membuat saudara takut. Yang membuat saudara merasa tidak ada harapan ke depan.
Mari seperti Daud berespon. Dia sebutkan masalahnya, dia sebutkan dia takut. Dia sebutkan bahwa dia terintimidasi dengan perkataan orang-orang. Tapi dia juga deklarasikan bahwa Allah adalah perisai. Bahwa Tuhan sanggup menolong dan berkat Tuhan atas umatnya. Dan hari ini, sekalipun kita punya masalah, tapi kita mau deklarasikan, bukan masalah kita. Kita mau deklarasikan bahwa Allah adalah perisai kita. Bahwa Allah adalah penolong kita. Bahwa Allah adalah kekuatan kita yang sanggup melepaskan kita. Mari fokus, bukan kepada masalah, tapi fokus kepada Tuhan. Seperti Daud tidak fokus kepada masalah, tapi Daud fokus kepada Tuhan. Daud fokus kepada Tuhan daripada musuh-musuhnya. Daud fokus kepada Tuhan daripada pahlawan yang gagah perkasa yang menyertai dia. Karena dia tidak mau fokus dengan kekuatan pahlawannya. Dia tidak mau fokus dengan kekuatan dirinya sendiri. Tapi dia mau fokus kepada Tuhan. Ketika kita fokus kepada Tuhan, maka kita akan sanggup melewati setiap persoalan dalam hidup kita. Masalah akan menjadi sebuah masalah kalau kita fokus dengan masalah tersebut. Tapi masalah akan menjadi jalan keluar. Masalah akan menjadi jalan untuk kita terima janji Tuhan kalau kita fokus kepada Tuhan. Mari fokus hari ini kepada Tuhan dan bukan masalah kita. Sekalipun fakta kita lihat, sekalipun faktanya kita dengar, tapi kita mau berkata, Tuhan adalah perisaiku, Tuhan adalah penolongku. Dan hari ini pemulihan terjadi dalam hidup saudara. Kemenangan terjadi dalam hidup saudara. Keajaiban terjadi dalam hidup saudara. Amin. Nikmati hari ini bersama dengan Tuhan. Nikmati hari ini dengan fokus kepada Tuhan. Dan saya percaya keajaiban, kemenangan menjadi bagian kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan. Punya Allah yang dahsyat seperti Engkau. Kami bersyukur ya Tuhan, bahwa Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Ada begitu banyak hal yang Tuhan sudah kerjakan di dalam kehidupan kami. Dan kami sendiri mengalaminya. Oleh sebab itu kalau hari ini kami menghadapi masalah-masalah yang baru dan berbagai macam masalah di dalam kehidupan kami. Kami tidak akan pernah membesarkan masalah itu di dalam hidup kami. Tapi kami mau membesarkan nama Tuhan dalam hidup kami. Kami mau fokus kepada Tuhan daripada masalah kami. Kami mau fokus kepada Tuhan daripada tenaga yang kami punya, pikiran yang kami punya. Kami mau fokus kepada Tuhan daripada harta kami. Karena kami tahu Tuhan, ketika kami fokus kepada Tuhan, maka Tuhan, Engkau yang menjadi pembela kami. Engkau yang menjadi perisai kami. Kami tidak takut hari ini. Kami tidak takut dengan apa yang kami hadapi hari ini. Karena kami tahu yang menyertai kami adalah tangan murah Tuhan. Anugerah Tuhan yang besar di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa untuk kebenaran firman yang boleh kami terima hari ini. Kami mau berjalan bersama dengan Tuhan. Kami mau menikmati hari bersama dengan Tuhan. Hari ini kami membawa bangsa kami ke dalam tangan Tuhan. Sungguh pandemi ini membuat banyak masalah yang terjadi. Masalah di dalam keluarga, masalah perekonomian, masalah pekerjaan. Tapi kami percaya kami punya Tuhan yang ajaib. Engkau yang akan memulihkan bangsa kami dari pandemi yang ada. Engkau yang akan memberikan pemulihan perekonomian, pemulihan kesehatan, pemulihan dari bisnis-bisnis yang ada di Indonesia. Sehingga Indonesia boleh dilawat oleh Tuhan. Engkau memberkati Pak Jokowi yang memimpin negara ini. Hikmat-Mu atas Bapak Jokowi ya Tuhan. Sehingga keputusan-keputusan atau hal-hal yang
sedang dibicarakan atau sedang digumulkan, diberkati oleh Tuhan sehingga menghasilkan keputusan yang terbaik bagi bangsa ini. Engkau memberkati ya Tuhan seluruh staf pemerintahan yang ada, supaya nama Tuhan ditinggikan dan dipermuliakan atas bangsa kami. 35 provinsi di Indonesia diberkati oleh Tuhan. Dan nama Tuhan ditinggikan dan ditegakkan atas Indonesia. Kami juga berdoa ya Tuhan, untuk setiap umat-Mu yang hari ini bersama-sama di dalam Ark of Worship Morning Devotion. Biar kiranya anugerah-Mu sempurna menyertai mereka. Kalau saat ini mereka mengalami sakit penyakit, ya Tuhan, Engkau adalah Jehovah Rafa. Engkau Allah yang menyembuhkan. Bahkan Engkau Allah yang menciptakan kami, maka Engkau yang sanggup memulihkan kehidupan kami ya Tuhan. Engkau jamah setiap anak-anak Tuhan yang pagi hari ini bersama-sama berdoa, sembuhkan mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Sakit penyakit Kau keluar dari hidup anak-anak Tuhan. Dan Kau akan mengalami pemulihan, kesehatan, kesembuhan yang daripada Tuhan. Engkau juga memberkati ya Tuhan setiap pekerjaan anak-anak-Mu. Baik yang mereka bekerja di perkantoran, mereka yang usaha sendiri, mereka yang berdagang makanan, mereka yang berdagang kebutuhan pokok, mereka yang bekerja di showroom, mereka yang bekerja di dealer. Tuhan Kau memberkati. Mereka yang bekerja di salon, mereka yang berusaha secara online. Tuhan Engkau yang menjamah usaha-usaha mereka. Biar ketika mereka bekerja, hikmat Tuhan turun, hikmat Tuhan menyertai. Sehingga apapun yang dikerjakan oleh tangan anak-anak-Mu ini Tuhan, diberkati oleh Tuhan sehingga berhasil. Dan Kau juga memberkati suami istri, anak-anak, menjadi keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Kau memberkati anak-anak yang saat ini belajar online ya Tuhan. Biar kiranya anugerah Tuhan sempurna melindungi mereka, menyertai mereka. Sekalipun mereka harus belajar online, tetapi hikmat Tuhan kalau menyertai, maka anak-anak ini diberkati oleh Tuhan dengan kebijaksanaan, dengan kepandaian yang dari Tuhan. Hamba mau serahkan kepadamu ya Tuhan, setiap anak-anak-Mu yang bersama-sama dengan Ark of Worship Morning Devotion, baik yang ada di Serpong, di Jakarta, di Surabaya, di Jawa Tengah, dimanapun mereka berada. Hari ini menjadi hari kemenangan, hari ini menjadi hari keajaiban. Dan kami mau deklarasikan nama Yesus di atas segalanya, nama Yesus yang berkuasa atas persoalan kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk hari ini. Kami mau serahkan hari ini ke dalam tangan Tuhan, yang kami percaya berkat-Mu atas umat-Mu ya Tuhan. Anugerah-Mu beserta dengan kami. Terima kasih untuk hari ini. Mari saudara kasih dalam Tuhan, arahkan hatimu, pandanglah kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Engkau diangkat naik dan bukan turun. Engkau menjadi kepala dan bukan jadi ekor. Apapun yang dikerjakan oleh tanganmu, Tuhan buat berhasil. Tuhan menyertai keluar dan masukmu. Dan kalau engkau diberkati Tuhan, jadilah berkat untuk banyak orang. Dan penyertaannya kekal sempurna. Mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan kita Yesus Kristus datang yang kedua kalinya. Amin. Selamat bekerja, selamat menikmati hari bersama dengan Tuhan. Saya percaya anugerah Tuhan sempurna. Jangan lupa, malam hari nanti jam 7 malam kita akan bersama-sama dengan Ark of Worship. Kita akan ada prayer tree. Saya berdoa saudara menikmati kebersamaan kita lewat doa-doa, lewat firman Tuhan yang akan menguatkan setiap kita. Jam 7 malam, stay tune di Facebook saudara atau di YouTube dan kita sama-sama berdoa bagi bangsa ini dan kita sama-sama diberkati juga dengan firman Tuhan. Anugerah Tuhan menyertai Bapak Ibu Saudara. Hari ini kemenangan menjadi milikmu. You are blessed.